Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bulan ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya yang ke-78. Itu berarti sudah 78 tahun bangsa kita mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sudah lagi tidak dijajah oleh musuh, sudah tidak lagi hidup di dalam perbudakan musuh selama 78 tahun. Selama 78 tahun ini, bangsa Indonesia bisa mengatur kepentingan bangsa Indonesia sendiri dan menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. 78 tahun bukan waktu yang singkat. Ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kita. Banyak perbedaan dibandingkan dengan waktu awal kemerdekaan Indonesia. Tentu ada banyak kemajuan di sana-sini yang dialami oleh bangsa Indonesia. Untuk dapat mempertahankan kemerdekaan selama 78 tahun ini, tentu menuntut tanggung jawab dari setiap warga negara, dari setiap penduduk Indonesia, termasuk kita juga. Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tanggung jawab untuk bisa memajukan bangsa ini. Tanggung jawab sebagai warga negara untuk mencintai negara kita ini. Tanggung jawab untuk juga menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang makmur, negara yang damai. Tanggung jawab kita juga untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang terkenal dengan kebaikannya, dengan keluhurannya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan dan juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya tanggung jawab yang istimewa. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya akan bacakan dari terjemahan versi yang mudah dimengerti. Dan jika umatku yang memanggil namaku menjadi rendah hati dan berdoa dan mencari aku serta meninggalkan jalan yang jahat, aku mendengar mereka dari surga. Aku mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Tentu di tengah penduduk Indonesia yang beragam dan begitu banyak penduduk Indonesia ini, ada banyak perbedaan-perbedaan. Ada banyak mungkin kendala-kendala untuk menjadi negara yang bersatu. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Karena itu kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bangsa kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Supaya bangsa kita ini yang beraneka ragam ini bisa menjadi bangsa yang bersatu. Bisa menjadi bangsa yang saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Kita perlu pertolongan Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan kita harus berdoa bagi bangsa ini, merendahkan diri, merendahkan hati, mencari Tuhan bagi pemulihan bangsa kita. Kita berdoa supaya pemerintah kita bisa terus mengatur bangsa ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang bijaksana, menjadi bangsa yang bersatu. Dan tugas kita, tanggung jawab kita yang kedua adalah kita menjadi berkat buat bangsa kita. Selain kita berdoa buat bangsa dan negara kita, kita juga harus menjadi berkat. Sebagai orang percaya, kita sudah diberkati Tuhan. Dan itu tanggung jawab kita juga untuk memberkati bangsa kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Memang kita ada di Indonesia ini bukan karena Tuhan membuang kita. Ya, seperti yang terjadi oleh bangsa Israel di perjanjian lama. Kita ada di Indonesia ini. Tuhan menempatkan kita di bangsa ini, bukan kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa supaya hidup kita menjadi berkat buat bangsa kita.
Dan firman Tuhan tadi katakan, bekerjalah untuk kesejahteraan kota di mana tempat kamu berada. Jadi kita harus mengusahakan melalui kemampuan, talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk bersama-sama memajukan bangsa ini. Melalui apa yang kita bisa lakukan untuk memberkati lingkup kita di mana kita berada, untuk memberkati masyarakat di sekitar kita, di mana kita tinggal. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan talenta, kreativitas yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kita memberikannya, kita melakukannya demi kemajuan negara kita, demi perbaikan dan demi pertumbuhan negara kita menjadi negara yang lebih baik dari hari ke hari. Selain kita berdoa, kita menjadi berkat, dan juga yang ketiga, Tuhan ingin kita juga menghargai, menghormati pemerintah kita di mana kita tinggal. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di dalam ayat yang keempat juga dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi di negara kita yang merdeka ini ada pemerintah-pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan. Dan tugas kita sebagai orang percaya, kita harus menghargai, kita harus mematuhi, kita harus mentaati, menghormati pemerintah kita. Dengan cara sebagai warga negara yang baik, kita menjalankan tugas yang sudah ditetapkan. Kita mengikuti aturan-aturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita taat itu. Sehingga hidup kita juga tidak menjadi batu sandungan. Ketika kita melanggar perintah, kita melanggar undang-undang, ada banyak nanti hukuman, ada banyak mungkin nanti penalti atau mungkin sanksi yang diberikan kepada kita. Dan sebagai orang percaya, kita tidak mencerminkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bisa menjadi teladan buat banyak orang. Tetapi ketika kita menghormati, kita menghargai pemerintah yang ada, kita menghargai undang-undang, kita mentaati undang-undang yang ada, itu juga kita ambil bagian menjadi teladan buat banyak orang. Bagaimana kehidupan orang percaya. Memang 78 tahun ini ada banyak usaha-usaha yang dilakukan supaya bangsa kita ini bertambah hari, bertambah maju. Tantangan pasti akan terus ada. Setelah merdeka 78 tahun, bukan berarti berhenti berjuang, bukan berhenti tidak ada perjuangan lagi. Terus ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Tetapi kita tidak menghadapi musuh, kita tidak menghadapi orang-orang yang menindas kita, menindas bangsa kita. Perjuangan mungkin dilakukan dengan cara yang berbeda, yang dihadapi juga hal yang berbeda. Kita berjuang untuk memajukan bangsa kita. Kita berjuang melawan kemalasan, kita berjuang melawan mungkin ketidakadilan, kita mungkin berjuang melawan hal-hal yang tidak baik. Kita terus berjuang. Dan kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam perjuangan kita membangun bangsa ini. Dan itu yang menjadi doa kita. Tuhan menyertai bangsa kita. Tuhan memberkati bangsa kita. Dan ketika kita berdoa bagi kesejahteraan kota kita, dan ketika kita memberkati kota kita, dan ketika kita mentaati menghargai pemerintah kita, Tuhan menjadikan bangsa kita bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Dirgahayu Indonesia yang ke-78, Tuhan memberkati bangsa Indonesia.